Dan hanya di dalam Dia. Ada satu kalimat yang saya dapat hari-hari ini karena ada begitu banyak hal yang saya lihat dan saya dengar, info-info ya yang muncul. Dan saya akhirnya temukan satu hal ini, bahwa kita boleh memiliki apa saja, tapi tanpa Yesus, sesungguhnya kita nggak memiliki apa-apa. Tapi walaupun kita sepertinya kehilangan banyak hal, ya, tapi kalau kita punya Yesus, maka kita punya segalanya. Haleluya, katakan amin. Tulis di kolom komentar, amin unlimited, amin 100.000, 100 juta kali, amin. Karena apa? Karena Yesus itu segalanya. Amin. Dia sumber kehidupan, dia jalan. Ketika semua jalan tertutup, ketika saudara punya Yesus, maka pasti dia berikan jalan kepada saudara. Ketika saudara dan saya, dia kebenaran. Ketika sepertinya kita tidak diperlakukan dengan adil, sepertinya kita tidak mendapatkan situasi yang sesuai dengan yang kita mau. Tapi dia adalah kebenaran. Artinya kalau kebenarannya ada di dalam saudara, dia yang adalah sang kebenaran ada dalam saudara. Dialah pembelamu, dialah penolongmu. Apapun yang terjadi, kalau saudara punya Yesus, kebenaran itulah yang akan menuntun saudara sampai kepada kekekalan. Dia adalah hidup. Kalau kita sakit, kalau kita sepertinya sedang ada dalam krisis-krisis hidup. Tapi kalau saudara punya Yesus, maka hidup itulah jaminan. Kemarin saya ketemu dengan sahabat-sahabat saya. Dan salah satu teman saya itu kakaknya baru datang dari luar negeri. Dan sebelum dia datang ke Indonesia, dia ketemu dengan seorang pemilik bank. Wow, pemilik bank. Bukan direktur bank, pemilik bank. Tapi saudara tahu, sekalipun dia tidur di atas uang, dia bergelimang harta benda, punya bank. Ya, tapi saudara tahu, apa yang terjadi di akhir hidupnya? Dia minta disuntik mati. Saya lupa namanya tuh apa istilahnya itu. Tapi dia minta disuntik mati. Kakak teman saya ini bercerita kepada dia, jangan. Kalau kamu mati dengan cara itu, artinya kan sama dengan kamu bunuh diri. Tuhan belum ambil kamu, kamu sudah mau memutuskan untuk memutuskan nyawamu sendiri. Tapi dia bilang, aku nggak percaya. Aku percaya bahwa sesudah hidup di dunia ini nggak ada lagi kehidupan. Menyedihkan Bapak Ibu. Boleh punya segalanya. Tapi tanpa Yesus, nothing. Nggak ada apa-apa. Sebab itu pagi ini, tema yang saya angkat adalah bahagia sejati. Ya, orang berpikir bahagia itu kalau punya uang di bank banyak, saldo yang banyak. Ya, kalau sehat, kalau dapat jodoh, kalau diberkati, apalah itu yang sepertinya menurut dunia itu menyenangkan. Tapi mari dengarkan perkataan pemazmur. Dan siapakah dia? Dia adalah seorang raja yang diangkat dari gembala di ladang, saudara. Ya, tapi Tuhan promosi dia dari menggembalakan 2-3 ekor domba. Dia orang yang sederhana, dia orang yang tadinya tidak dianggap, bahkan orang tuanya pun tidak menganggap dia. Tapi saudara, Tuhan mengangkat dia dan Tuhan menjadikan dia pemimpin yang luar biasa, menjadi gembala seumur hidupnya dia. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat di dalam Mazmur 1 ayat 1-2. Daud berkata tentang bahagia. Apakah bahagia itu menurut seorang yang sangat dikasihi oleh Tuhan? Beloved, si Daud ini, baca dengan saya. Mazmur 1 ayat 1-2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Wow. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak kelayu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Nah, saudara, kita lihat di sini, Daud mengatakan bahwa orang yang berbahagia, definisi dari bahagia itu ternyata menurut pemazmur Daud di ayat 1
sampai tadi kita baca ayat selanjutnya, nanti saudara baca sampai selesai. Ternyata bahagia itu adalah dikatakan di sini adalah orang yang berjalan, dikatakan orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, ya, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tidak hanya siang saja, tidak hanya pagi saja. Tapi sepanjang hari, 24 jam, dia hidup di dalam perenungan akan firman Tuhan. Kita akan belajar pagi hari ini, Bapak Ibu. Matius 5 ayat 3, kata bahagia, ya, itu berbicara tentang makarios. Tapi yang dikatakan di dalam Mazmur 1 ayat 1 dan 2 ini, maka bahagia di sana itu adalah eser, ya. Ini sering disampaikan oleh Pastor Luther, ya. Saya pikir ini pelajaran yang sudah biasa bagi saudara dan saya, ya. Eser itu dari kalimat aslinya yaitu eser itu yaitu joyful ending, ya. Bahagia akhir sampai akhir, saudara. Dan bahagia ini adalah karena kita melakukan apa yang tadi dikatakan oleh pemazmur Daud. Kalau makarios atau di dalam Matius 5, berbahagialah orang yang murah hati, diberi kemurahan dan sebagainya. Itu adalah makarios, adalah bahagia yang dari dalam, yang tidak dipengaruhi oleh faktor apapun, karena kita punya Yesus, dan Yesus punya karakter murah hati, ya. Yesus punya karakter yaitu kebaikan. Yesus punya karakter adalah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, orang yang lemah lembut. Itu karakter Yesus yang akan ada di dalam saudara. Dan ketika saudara punya Yesus, saudara punya karakter ini, automatically akan membawa saudara kepada kebahagiaan. Sekali lagi, kebahagiaan ini adalah kebahagiaan yang tidak dipengaruhi oleh faktor apapun. Ada orang yang ketika saya mengirimkan ayat bahagia, mereka berkata, bagaimana mau bahagia kalau nggak ada uang? Bagaimana mau bahagia kalau saya lagi sakit? Ternyata makarios ini artinya berbahagia yang tidak dipengaruhi oleh faktor apapun. Tapi itu dari dalam, dari insight-nya kita. Sehingga apapun yang terjadi di luar tidak menentukan yang ada di dalam. Karena Yesus ada di dalam saudara. Amin, haleluya, Bapak Ibu. Nah, mari kita belajar tentang bahagia yang dikatakan di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Bagaimana saudara dan saya bisa tetap happy, bisa tetap bahagia, bisa tetap sukacita pastinya di dalam bahagia itu ketika saudara sedang ada di dalam persoalan-persoalan hidup. Bisakah itu terjadi? Mazmur menjamin bisa. Ya. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Kalau itu adalah sebuah tindakan yang harus saudara lakukan sehingga bahagia akan mengikutimu sepanjang hidupmu, Bapak Ibu. Ayatnya yang pertama tadi. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama, menjauhi jalan ini. Jangan lewat di jalan ini. Jangan berdiri di jalan ini. Jalan apakah itu, saudara? Dikatakan di sini nasihat orang fasik. Ya, jalan kefasikan. Alkitab berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara orang benar. Tapi kalau saudara berdiri di jalan orang fasik, saudara menuruti nasihat orang fasik, saudara, kita bisa berteman dengan siapa saja. Kita harus berteman dengan siapa saja bisa. Tapi saudara tidak bisa menerima input dari siapa saja. Berteman tidak sama dengan bergaul. Bergaul di dalam tingkatan yang lebih, di mana saudara dan saya sudah menerima input. Saudara sudah bisa menerima nasihat. Nah, kalau temanmu itu adalah orang fasik, dan kita akan tahu apa itu kefasikan. Saudara dan saya harus berusaha untuk tidak menjauhi. 2 Timotius 3 berkata, tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Akan datang masa yang sukar. Orang akan mencintai diri sendiri, membual, menyombongkan diri, tidak mempedulikan agama. Itu semua ada di dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Keadaan manusia pada akhir zaman. Dan di ayat terakhir dari 2 Timotius 3 itu, dikatakan di sana, jauhilah mereka itu. Yang mana? Orang-orang yang punya karakter akhir zaman tadi, Bapak Ibu. Karena Paulus tahu ya bahwa ternyata kalau kita bergaul ya lama-lama, kalau tadi kan dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik.
ya kan? Berarti kebiasaan yang buruk pun bisa berubah kalau kita bergaul dengan orang benar. Amin. Sebab itu perlu menjaga pergaulan Bapak Ibu ya. Kita perlu hidup dengan menjaga apa yang kita dapati dengar ya. Jangan juga menerima semua apa saja yang saudara mau dengar, jangan Bapak Ibu. Kita perlu saring ya. Kita perlu saring. Dikatakan di sini, jauhi jalan orang fasik. Jangan ikuti nasihat orang fasik dan jalan kejahatan. Apa itu kefasikan? Sebelum itu Amsal 4 ayat 14 pun mengatakannya. Salomo mengatakan hal ini. Janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Ya. Ini paralelnya saudara ya. Fasik itu apa Bapak Ibu? Dari terjemahan atau dari KBBI dikatakan fasik adalah tidak peduli terhadap perintah Tuhan. Bukan tidak tahu. Bukan tidak tahu. Tidak peduli. Artinya sudah tahu. Itu salah. Tapi kita lakukan. Itu fasik ternyata Bapak Ibu. Berapa banyak orang Kristen yang rajin ibadah, tiap minggu pergi ke gereja, pelayan mungkin, dia udah tahu itu salah, tapi dia tetap lakukan. Ternyata itu kefasikan. Sudah tahu jangan gosip, masih gosip. Sudah tahu jangan fitnah orang, masih fitnah orang. Sudah tahu jangan membuat perpecahan, masih melakukan perpecahan. Berapa banyak perpecahan terjadi di dalam gereja, Bapak Ibu, ya kan? Sudah tahu jangan bohong, masih bohong. Bohongnya katanya kecil-kecil. Oh, sorry Papa, sorry Pak, maaf, atau sorry Bu, saya terlambat. Padahal bangun kesiangan, katanya macet di jalan. Nah, padahal nggak ada macet, ya Bapak Ibu ya. Nah, itu kita udah tahu, itu fasik Bapak Ibu. Sudah tahu apa yang benar, tapi melanggar, itu kefasikan. Ya, berarti akan melahirkan perbuatan-perbuatan atau kelakuan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan ciri daripada orang fasik ini nyata, Bapak Ibu. Amsal 11 ayatnya yang ke-9. Dengan mulutnya, orang fasik membinasakan sesama manusia. Wow. Jadi dengan mulutnya, dengan perkataan hoaxnya, hati-hati Bapak Ibu, dengan gosipnya, dengan melebay-lebaykan masalah, dengan menyalahkan orang lain, kita bisa membuat orang lain binasa. Kita bisa membuat orang tersesat. Ya. Kita bisa membuat orang akhirnya membenci orang lain. Kita bisa membuat orang bisa jadi putus asa. Kita bisa membuat orang mundur dari Tuhan. Kita bisa membuat orang menjudge orang lain. Bahkan kita bisa membuat orang punya pertumbuhan iman berhenti di tengah jalan. Ya. Ketika saya tidak suka dengan seseorang, saya akan menceritakan kejelekan-kejelekannya dia. Dan tanpa saya sadari, saya sedang menabur seperti lalat yang menabur kuman-kuman penyakit. Dan saya sedang membunuh orang itu. Karena saya menaruh perasaan benci di dalam dia. Saya menaruh perasaan jahat terhadap orang lain di dalam dia. Itu fasik, Bapak Ibu. Ya, mulutnya itu membinasakan sesamanya. Berbeda dengan mulut kita yang mengingkari. Ada orang datang cerita jelek teman kepada kita. Apa yang kita harus lakukan kalau kita orang benar? Katakan, udah, mungkin saat itu dia lagi dalam keadaan bla bla bla. Kita berusaha untuk tidak mengiyakan perkataan-perkataan negatif, tapi kita mengcounternya dengan perkataan-perkataan kebenaran. Itu orang benar. Ya, berbeda dengan fasik, membinasakan sesama manusia dengan mulutnya. Cek dan recheck kepada bibir saudara. Amsal 10 ayatnya yang ke-32. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan. Tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Ya. Bibir orang benar itu tahu berbicara yang membuat orang itu bangkit lagi. Semangat lagi, kuat lagi. Itu orang benar. Nah, Bapak Ibu bisa lihat tuh, teman-teman di sekeliling Bapak Ibu, atau mulai dari diri kita sendiri dulu. Mulut saya ini waktu saya buka, yang keluar itu seperti lebah yang membawa madu, menciptakan madu, atau lalat yang membawa sampar atau penyakit. Sekarang ada nyamuk lagi ya Bapak Ibu yang lagi heboh-heboh hari-hari. Nah, kita siapa? Mulut kita menentukannya. Perkataan yang keluar dari bibir mulut,
Itu berasal dari hati. Jangan bilang begini, itu cuma di mulut, di hati enggak bisa. Apa yang keluar dari mulut, kata firman Tuhan, berasal dari hati. Dari hati orang baik, dari hati orang benar, ada perkataan kehidupan dan bukan kematian. Kalau mulut orang fasik dikatakan tahu tipu muslihat. Jadi yang suka tipu, kalau saudara punya teman yang suka bohong, ngomongnya nggak pernah benar, tidak jujur, sesungguhnya itulah orang fasik. Amsal 4 ayat yang ke-19. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Ini ciri orang fasik, supaya saudara tahu, kira-kira saya ini fasik nggak ya? Kira-kira temanku ini yang lagi dekat sama saya ini fasik nggak? Karena firman Tuhan bilang, hati-hati kalau saudara ada di jalan orang fasik, menurut nasihat orang fasik. Saudara tidak akan bahagia, ya kan? Itu jaminan. Nah, di sini dikatakan, jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Jadi orang fasik itu cirinya apa? Tidak punya kompas, tidak punya akal budi, jalan tabrak aja. Karena seperti di dalam kegelapan, ya, bukan punya istri main cambok aja, ternyata bukan istri. Ya, pegang salah, ya, harusnya istrinya yang dipegang, istri orang lain yang dipegang. Sama, suaminya orang lain dipegang. Atau misalnya kita sudah tahu itu bukan bagian kita, uang itu bukan bagian kita, kita main ambil aja, ya kan? Kita sudah tahu bahwa ini pekerjaan ini akan membawa kita atau tidak halal, tapi kita mencoba melakukannya aja, ya. Padahal ini kita udah menyimpang daripada apa yang menjadi kebenaran dalam kegelapan. Jadi dia tidak bisa melihat jalan, ya. Dikatakan di sini seperti kegelapan. Dan ketika dia mengalami situasi-situasi yang buruk, dia bahkan nggak tahu apa sih yang menyebabkan dia itu tersandung, gitu ya. Karena apa? Tidak menjadikan firman sebagai terang. Bukankah pemazmur berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Jadi ketika saudara hidup dengan firman, maka terang akan berubah. Gelap akan berubah menjadi terang. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bisa melihat dengan jelas. Akan tahu arah dengan jelas. Itulah kompas bagi orang yang punya akal budi, yaitu orang benar dan bukan orang fasik. Amsal 10 ayatnya yang ke-16. Ini ciri-ciri daripada orang fasik, Bapak Ibu ya. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Ini adalah perbuatan atau menghasilkan dengan tidak halal. Berapa banyak orang sekarang menjual diri untuk mendapat uang? Berapa banyak orang kompromi, ya, nepotisme, korupsi untuk mendapat keuntungan, Bapak Ibu. Ya, itu adalah kefasikan, ciri daripada orang fasik. Orang fasik itu melakukan sesuatu yang mendapatkan banyak uang, tapi dia bisa dengan cara menindas orang lain, mengambil bunga, ya, rentenir itu atau orang yang meminjamkan dengan makan bunga, hati-hati Bapak Ibu ya, jangan mau, kecuali bank ya, itu memang dia punya dia punya bagian yang memang sudah ditentukan bagian legalnya ya. Tapi kalau saudara dan saya, jangan suka kasih pinjam orang bunga, uang, lalu ambil bunga. Alkitab ada satu ayat di mana saya nggak siapkan itu, tapi ini tiba-tiba saya ingat. Itu sangat mendatangkan masalah bagi diri kita. Dan saya sudah temukan orang-orang yang suka pinjam dengan makan bunga ini, hidupnya nggak bahagia, Bapak Ibu. Ya. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa, artinya tidak halal, Bapak Ibu ya. Nah, akibat ternyata dari kefasikan itu, Bapak Ibu, itu mengerikan ya. Saya ada banyak, tapi saya cuma beberapa yang saya angkat di sini. Amsal 10 ayat 25, saya baca ayat 27 dan 28. Bila taufan melanda, artinya bisa ketika masalah datang, lenyaplah orang fasik. Tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Ya. Masalah taufan itu pasti datang. Ya, semua orang pasti ngalami masalah.
ke depan ini tidak akan lebih baik. Kalau saudara lihat perang yang terjadi di Israel dan Hamas, kalau saudara dengar kabar-kabar tentang nyamuk, ya, sampar yang akan terjadi, kita sharing dengan beberapa teman dan kita bilang begini, hari-hari ini akan ada perbedaan dari orang-orang yang seperti ada di Goshen dan ada di Mesir. Saudara perlu memastikan, dan satu saat kita sharing ya tentang Goshen. Bagaimana supaya saudara ada di Goshen? Dan itu jaminan, sekalipun 1.000 rebah di sisi kiri, 10.000 di sisi kanan, tapi saudara akan tetap berdiri tegak. Bagaimana? Karena saudara ada di Goshen. Saudara ada dalam perlindungan. Saudara adalah milik Tuhan. Nah, badai pasti datang. Semua orang dunia pasti mengalami masalah. Tapi Alkitab berkata, kalau orang benar, alasnya abadi, kekal. Artinya tempat berpijaknya itu Tuhan, kekal. Nggak akan tergoyahkan. Tapi orang fasik, bukan cuman goyah, lenyap, hilang. Ya Bapak Ibu, artinya tidak akan tahan berdiri. Lalu dikatakan di sana, ayatnya yang berikut dikatakan, takut akan Tuhan memperpanjang umur. Tapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Ya, ini bukan saja berbicara tentang kematian yang ada di dunia, tapi sampai kepada kekekalan. Ayatnya yang ke-28, coba kita lihat. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Wah, ngeri ya. Kalau orang fasik berharap, itu sia-sia ternyata. Jadi kalau kita punya ciri-ciri yang di atas tadi, orang fasik mulutnya nggak bisa dipegang, ya tidak punya kompas, tuntunan dalam kehidupan, penghasilannya itu legal, ilegal, dan sebagainya. Saudara, dikatakan di sana adalah yang kita akan alami, kita punya harapan, tapi harapan itu menjadi sia-sia. Tapi kalau orang benar, harapannya akan menjadi sukacita. Apa yang diharapkan itu pasti terjadi. Amsal 29 ayatnya yang ke-27. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Jadi orang fasik itu tidak suka dengan kejujuran. Ya, dia benci dengan orang jujur. Amsal 29 ayat 27 tadi. Dan ini akibat lain Bapak Ibu. Amsal 3 ayatnya yang ke-33. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Amin. Bapak Ibu mau diberkati Tuhan? Ya, kita kan pasti tidak mau ada kutuk di dalam rumah. Tapi kalau orang fasik, ini Alkitab bilang ada kutuk di dalam rumahnya. Sebab itu kita perlu pastikan kita ini orang benar. Dan kebenaran yang saudara dan saya bisa dapat ada di dalam Tuhan Yesus. Jadi sesungguhnya kita sudah punya jaminan bahwa Yesuslah yang membenarkan saudara. Bukan dari apa yang saudara lakukan. Tapi ketika Yesus ada di dalam Bapak Ibu, maka jaminan saudara adalah orang benar. Amin. Dan kita punya lifestyle benar. Jadi artinya begini loh Bapak Ibu. Kita bisa hidup benar karena Yesus ada di dalam kita. Bukan kita bisa benar, baru Yesus masuk ke dalam kita, nggak bisa. Kita nggak bisa benar dari diri kita sendiri. Kebenaran diri sendiri itu seperti kain kotor, seperti kain lap kusta, seperti kain lara. Tapi kebenaran yang dijamin oleh Yesus itu kekal dan itu kuat, kokoh di dalam kita. Amin Bapak Ibu. Mazmur 1 ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ya, wow. Saudara mau dikenal jalannya? Hiduplah sebagai orang benar. Itu yang pertama Bapak Ibu. Untuk bahagia, maka jangan hidup di jalan yang ini. Jangan lewati jalan ini. Jangan ikuti tuntunan di jalan ini, yaitu orang fasik. Yang kedua, jangan berjalan di jalan orang berdosa. Dosa itu adalah perbuatan yang melanggar hukum Tuhan. Agama apapun tidak suka dengan dosa. Tapi kenyataannya agama itu tidak menjamin, orang beragama tidak menjamin dia tidak berdosa. Nyatanya banyak dosa terjadi di dalam
orang beragama itu sendiri, Bapak Ibu. Apapun agama yang dianut, perbuatan dosa adalah yang Tuhan katakan tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan benci dosa yang dilakukan. Dan perbuatan dosa itu nyata, Bapak Ibu. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 salah satu yang mencatat tentang perbuatan dosa yang mengikuti keinginan daging, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan. Ini panjang. Iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wow. Ngeri ya Bapak Ibu. Jadi, selain kita berbahagia, kita juga punya jaminan kalau kita tidak ada di jalan orang jahat, orang berdosa ini Bapak Ibu. Atau kita tidak menjadi orang yang berdosa. Tapi kita dibenarkan dan dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana saudara bisa hidup dalam kebahagiaan? Jangan duduk di kursi pencemooh. Pencemooh itu apa Bapak Ibu? Pencemooh adalah orang yang dengan angkuh memperlihatkan ketidakpedulian kepada Allah dan jalan-jalan kebenarannya. Ia adalah orang yang mengolok-olok kebajikan dan pengumbar kejahatan. Tuhan pasti akan mencemooh orang-orang yang demikian. Wow. Jadi orang pencemooh itu adalah orang yang suka mengumbar kejahatan, ya. Dan orang yang tidak peduli kepada jalan-jalan kebenaran. Agak mirip dengan orang fasik ya Bapak Ibu ya. Agak mirip. Nah, dan pencemooh itu adalah, kalau Amsal ini lebih ngeri lagi ya. Amsal 21 ayat 24 berkata, orang yang kurang ajar, ya, Amsal 21 ayat 24. Orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Salah satu ciri utama daripada orang sombong itu apa Bapak Ibu? Bukan yang bilang, aku hebat, aku bisa, kamu nggak gitu. Enggak. Salah satu ciri utama orang sombong itu apa? Nggak mau diajar, nggak mau dibilangin, merasa benar. Kalau dibilangin ngeyel. Saudara ngerti ngeyel ya? Pernahkah saudara ketemu orang yang seperti ini? Dinasihatin mental gitu ya. Malah semakin menjadi-jadi. Itu sombong Bapak Ibu. Nggak punya kerendahan hati. Orang rendah hati itu dibilangin, oh iya ya, mungkin aja saya bisa aja salah. Nggak berkanjang di dalam kesalahannya. Ya. Dan di sini dikatakan orang fasik itu sombong. Orang yang kurang ajar dan sombong. Kurang ajar. Ya, ini Amsal bilangnya agak kasar ya Bapak Ibu. Orang yang kurang ajar dan sombong, fasik namanya ya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak tertindak, yang tak terhingga. Tadi dikatakan ya Bapak Ibu. Dan Tuhan mau supaya saudara dan saya menjadi orang-orang yang bukan pencemooh. Amin. Menjadi orang yang pencemooh itu yang kurang ajar dan sombong tadi. Tapi kita adalah orang-orang yang benar, yang punya ciri ini yang harus saudara dan saya miliki, yaitu yang keempat, untuk saudara bisa bahagia. Miliki ciri ini Bapak Ibu. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan, Mazmur 1 tadi, dan yang merenungkannya siang dan malam. Saya percaya Bapak Ibu yang ikut Zoom ini, Bapak Ibu yang ada di Facebook, Bapak Ibu yang ada di YouTube, bukan orang yang di Mazmur 1 ayat 112 tadi ya. Bukan orang yang duduk dalam kumpulan pencemooh. Bukan orang yang berdiri di jalan orang fasik dan di jalan orang berdosa. Tetapi orang-orang yang kesukaannya nyatanya pagi ini sudah bangun duduk mendengarkan firman Tuhan. Satu lagi Bapak Ibu, biasakan untuk menjadi orang yang cinta dengan firman Tuhan. Hobinya mendengarkan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Ia seperti pohon, dikatakan di sini. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Wow. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya.
Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita paling suka yang mana? Berhasil. Kita paling suka apa saja yang kita buat sukses. Benar. Tetapi rahasianya ternyata ada di sini. Merenungkan firman siang dan malam. Kata merenungkan itu Bapak Ibu ternyata dari kalimat kata aslinya yaitu hagah. Ya, hagah itu apa? Ini khotbah hari Minggu Bapak Ibu mau dengar lebih jelasnya ada di hari Minggu pagi kemarin, di hari Minggu siang kemarin, di YouTube Pastor Luther, di Ibadah Jakarta, ya jam 2 siang, yaitu tentang berakar, tertanam, dan berbuah. Ya, ini iklan. Di sana dijelaskan tentang hagah. Hagah itu 5 hal yang harus saudara lakukan di sana. Merenungkan itu ada 5 hal. Yang pertama itu ada hagah itu ada merenungkan. Merenungkan itu artinya bukan cuma baca, tapi coba dipikirkan lagi. Satu waktu saya sakit, Bapak Ibu. Saya batuk, saya sudah minum obat. Saya kayaknya udah pernah bersaksi deh. 3 resep dokter sudah saya habiskan. Tapi saya masih batuk. Satu malam saya tidur dan saya bangun dan saya batuk-batuk lagi. Batuk-batuk heboh Bapak Ibu ya. Dan otak saya mulai berpikir, obat apa nih yang saya mau minum malam ini biar saya bisa tidur dengan lelap. Tapi tiba-tiba firman Tuhan yang selama ini saya baca, saya renungkan itu seperti amunisi yang Tuhan taruh di hati saya. Muncul bahwa Yesus adalah nama di atas segala nama. Wow, tiba-tiba saya mulai merenungkan, wah, kalau Yesus nama di atas segala nama, berarti nama penyakit termasuk batuk, kalaupun itu COVID kah, apakah nama penyakitnya? Aku mau tundukkan di bawah nama Yesus. Lalu saudara, saya melakukan yang kedua, ya. Jadi haga itu ada 5 hal. Merenungkan, memperkatakan, saudara catat, saudara bisa praktek nih ya. Jika saudara dalam kesulitan, saudara sedang ada dalam masalah, setiap hari saudara jalani hari, lakukan haga. Maka saudara pasti bahagia. Amin. Amin Bapak Ibu. Merenungkan, yang pertama. Memperkatakan, yang ketiga. Mendeklarasikan, seperti kita memproklamasikan. Yang keempat, menyanyikan. Dan yang kelima, melakukan. Itu haga, Bapak Ibu. Nah, saya bangun, lalu saya ingat, saya renungkan kembali, cerna kembali seperti mengunyah. Yesus nama di atas segala nama. Berarti Yesus bisa mengalahkan, menundukkan semua nama. Penyakit, persoalan apapun, aku taklukkan di bawah nama Yesus. Lalu saudara, saya memperkatakannya. Saya cuma bilang apa? Yesus, Yesus. Yang ada di pikiran saya, Yesus sedang menghancurkan segala bakteri-bakteri, virus-virus. Yesus sedang mengganti paru-paru yang baru. Yesus sedang membersihkan tenggorokan saya yang gatal. Yesus sedang menghancurkan lendir-lendir dan membuat nama itu, nama saja, namanya saja. Saya sebutkan dengan iman. Saya bilang, Yesus, 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 aku sembuh. Aku mendeklarasikan, saya sudah sembuh dalam nama Yesus. Saya sudah sembuh dalam nama Yesus. Saya tidak melakukan sampai yang keempat dan kelima, menyanyikan ya. Dan saya tapi melakukan dengan iman. Saya nggak pakai obat, saya nggak cari apapun malam itu, madu atau apapun. Saya cuma pakai nama itu. Lalu saya sebut Yesus, 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 Yesus. Dan saya tertidur. Dan besok paginya saya bangun. Saya sudah benar-benar sembuh sampai hari ini. Yeay, puji nama Tuhan. Itu salah satu kesaksian saya Bapak Ibu. Ada banyak setelah itu bagaimana Tuhan membuat hal-hal yang spektakuler dalam kehidupan kami. Dalam kehidupan Bapak Ibu juga. Menurut orang mungkin biasa. Ditolong seperti begitu mah biasa. Tapi buat saya enggak. Setiap pertolongan Tuhan saya melihatnya sebagai hal yang spektakuler. Sebagai hal yang ajaib. Sebagai hal yang wow. Kenapa? Karena tanpa Tuhan gak bisa. Saya tidak bisa apa-apa. Dan saya berdoa pagi hari ini. Biarlah saudara merenungkan
Hari ini kalau saudara ada dalam kesusahan, ada masalahmu, masalah ekonomimu, saudara bilang, Filipi 4 ayat 8, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Ucapkan, deklarasikan, Tuhan pasti mencukupi, Tuhan pasti memberkati. Berkali-kali dalam kesulitan-kesulitan kami, ada ekonomi yang sulit, ada situasi mau bayar sekolah anak dan sebagainya. Kami mendeklarasikan firman, Tuhan pasti mencukupi, Tuhan pasti menyediakan. Dan gak tahu, Tuhan kirim orang-orang. Dan saya ini terlalu sering, lebih dari puluhan, ratusan mungkin kali. Orang selalu kalau kasih apa-apa tuh bilang begini, Tuhan suruh saya kasih. Wow, ada yang sampai Tuhan menyediakan dengan cara Tuhan datang bicara melalui mimpi. Tolong Tuhan di rumah sakit, contoh waktu anak saya lahir. Ada banyak hal, membayar sekolah, mau membayar apapun. Tuhan bisa menyediakan. Sakit, Tuhan bisa datang dengan caranya yang ajaib. Menyembuhkan, lutut saya sakit. Saya nggak bisa jalan. Instan seketika, ketika firman Tuhan datang. Dan saya percaya, maka saya disembuhkan Tuhan. Mama saya, 94 tahun. Dia adalah orang yang gagah. Hidupnya adalah hidup yang penuh dengan firman. Pagi hari, no breakfast sebelum dia membaca firman Tuhan. Itu prinsip hidup mama saya. Dan sekarang umurnya 94 tahun. Kalau saudara lihat di Zoom, setiap pagi yang masuk duluan itu, ada yang namanya Oma Sarah, Tina, suster-susternya. Itu mamaku. Karena memang hidupnya itu selalu penuh dengan firman. Jadi ada speaker yang sepanjang hari penuh dengan firman. Dan saya melihat bagaimana kalau dia ada dalam masalah. Dia perkatakan firman Tuhan. Dan hari ini saudara tahu saya pernah sering bersaksi. Dia pernah stroke total, sembuh. Dia pernah jantung koroner, diganti jantung baru. Dia pernah gagal ginjal, Tuhan berikan ginjal yang baru. Artinya saudara, firman Tuhan itu powerful. Amin. Yang penting kita percaya, berkatakan, kita deklarasikan, kita nyanyikan. Ya, kalau saudara ke kamar mandi, saudara ingat Mazmur 23, lalu saudara, Tuhan adalah gembalaku. Itu menyanyikan firman. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Amin. Waktu saya ulangi lagi sebuah kesaksian saya. Waktu saya mau pindah ke Makassar, waktu itu saya belum berani, saudara. Dan pagi-pagi sebelum saya bangun, Tuhan memberikan saya mimpi. Ini mimpi yang saya nggak pernah lupa dan saya masih kepengen lagi, tapi belum pernah lagi mimpi kayak gini. Saya jalan dengan Tuhan di mimpi saya. Saya jalan dengan Tuhan, saya dipeluk Tuhan, saya dibawa ke taman yang indah sambil disuruh, coba kamu nyanyikan Mazmur 23. Dan saya nyanyi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya lagi sambil nyanyi, sambil jalan sama Tuhan, lagi ucapkan Mazmur 23. Suami saya membangunkan saya. Saya sempat, kenapa bangunin aku? Aku tuh lagi jalan sama Tuhan loh. Tapi karena udah hari Minggu mau pergi ke gereja, akhirnya saya dibangunkan. Dan di gereja, saudara, waktu saya sampai di sana, ada seorang hamba Tuhan yang baru datang dari Aussie, dari luar negeri. Dan saudara tahu, ketika dia naik, dia langsung bilang begini, hari ini saya mau berbicara tentang, saya mau sharing firman Tuhan tentang Mazmur 23. Wow. Dan penjelasannya itu membuat saya bilang begini, Tuhan, kemanapun kau membawaku. Waktu itu saya masih takut untuk pergi ke kota baru ya, ke kota Makassar yang baru akan kita datangi. Tapi hari itu ketika saya mimpi itu, Tuhan kasih Mazmur 23 dan dijelaskan oleh hambanya di gereja tentang itu. Saya kuat. Wow, kalau jadi domba tuh enak banget. Kalau Tuhan itu gembalaku, aku gak perlu takut. Apapun yang terjadi dalam hidupku, tanggung jawab gembala menjaga. Haleluya, amin. Saudara gak perlu takut kalau Anda berjalan dengan gembala, pegang firman-Nya, saudara merenungkan, memperkatakan, mendeklarasikan, menyanyikan, melakukan.
Jangan pergi ke jalan orang fasik. Jangan ikuti nasihat orang fasik. Jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang-orang yang suka mengolok-olok mencemooh. Jangan. Maka saudara akan melihat kebahagiaan yang tidak akan berhenti. Saya tutup dengan firman ini Bapak Ibu. Dikatakan di sana. Ini sama paralel sebenarnya. Yang kemarin-kemarin, kalau saudara di grup siar saya sedang kirimkan itu ya. Dikatakan di dalam mana itu? Yesaya Yesaya 48 ayat 18. Coba multimedia bantu tunjukkan, kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Pegang ayat ini hari ini Bapak Ibu, jalani hari ini bersama dengan firman ini. Ketika saudara sedang ada dalam masalah, ingat perintah Tuhan. Ingat saja, renungkan saja Tuhan mau apa. Oh iya, jangan berjalan di jalan orang berdosa. Jangan ikuti nasihat orang fasik. Jangan duduk di jalan kumpulan penjamuk. Aku mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka saudara akan lihat kebahagiaanmu terus berlimpah. Tidak hanya asal cukup, tapi berlimpah abundantly dalam kehidupan saudara. Berlimpah seperti gelombang yang tidak pernah berhenti. Bahagiamu akan seperti itu Bapak Ibu. Amin. Saya berdoa pagi ini. Tuhan Yesus menolong kita semua supaya kita akan hidup dalam kebahagiaan sejati yang tidak akan pernah berhenti. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Kalau ada galau, stres, pusing, renungkan saja firman Tuhan. Ucapkan saja nama Yesus. Maka saudara akan lihat pertolongannya nyata dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pastor Luther. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Hari ini saya percaya Bapak Ibu dengar firman, kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Kalau kita lihat hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan di sekeliling kita atau dari Alkitab, misalnya mulai dari Abraham, dari Ishak, dari Yakub, mulai dari Daud, dari Samuel, semua mereka adalah orang yang dengar firman dan melakukan firman. Dan Alkitab berkata bahwa mereka hidup di dalam kebahagiaan. Saya suka dengan apa yang dikatakan oleh Yosua. Yosua pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Terutama ayat yang ketiga. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Apakah ini berlaku untuk semua orang? Tidak. Ini berlaku bagi mereka yang mau melakukan firman, mendengar firman tadi, Haga tadi itu. Kalau cuma menginjakkan kaki, Yosua 1 ayat yang ketiga, kalau kita datang lalu kita setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Berarti semua orang yang tidak kenal Tuhan, tidak melakukan firman pun, bisa saja lakukan hal ini, tapi ternyata tidak. Ada syaratnya, berkat itu ada syaratnya. Ya, kalau kita lakukan ini, baru dapat ini, kita buat ini, baru dapat ini. Nah, Tuhan itu selalu tes kita dengan hal yang kecil. Kerajaan Allah itu selalu memulai dengan hal yang kecil lebih dulu. Kalau kita tidak setia dengan hal yang kecil, tidak menghargai apa yang ada pada kita, tidak mengatur dengan baik, tidak mendisiplinkan diri kita untuk sebuah fokus yang lebih jelas, maka tidak ada ekspresi tanggung jawab yang bertambah, tidak ada ekspresi karunia yang bertambah. Karena itu kan sebenarnya dasar untuk orang membangun itu kan sebenarnya dasarnya adalah Tuhan Yesus, dasarnya adalah Roh Kudus, dasarnya adalah iman. Jadi membangunnya dari situ. Kita tidak bisa membangun di atas dasar pengetahuan kita, kehebatan kita, nggak bisa. Makanya tadi Alkitab katakan gitu, bahwa ketika kita mulai dengan merenungkan firman, maka apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ada banyak orang
yang mungkin berhasil, tapi tidak semua hal yang dia lakukan berhasil. Tapi Tuhan janji bahwa di mana telapak kakimu kita injak, menjadi diberikan kepada kita ada sebuah apa ya, sebuah otoritas untuk dominion, sebuah otoritas untuk menguasai. Padahal Yosua ini ada di negeri Kanaan. Dia belum kalahkan 31 raja, tapi Tuhan bilang ini, kalau kamu dengar firman-Ku seperti hambaku Musa, melakukan seperti yang Musa lakukan, maka akan ada sebuah dominion, sebuah otoritas untuk menguasai. Nah, kingdom itu kan bicara dari king, dari dua suku kata king dan dominion. Jadi raja yang menguasai. Ketika firman Allah menguasai kita, maka kita akan memiliki otoritas ini. Hari-hari ini saudara dan saya, kita semua orang akan menghadapi masalah. Ujian itu sebenarnya membuat kita semakin matang, dewasa. Ujian itu membuat kita semakin mempersiapkan hati, mempersiapkan diri kita untuk tanggung jawab yang lebih. Jangan lihat ujian itu sebagai akhir. Jangan lihat ujian itu sebagai, wah ini sudah, gua hancur nih, gua nggak disayang Tuhan. Jangan salahkan Tuhan. Saya konseling seseorang, dan dia berkata bahwa Tuhan itu nggak sayang dia, dan dia nggak mau lagi percaya kepada Tuhan. Ya, dia punya bisnis, kemudian bisnisnya itu tiba-tiba dia kasih tanggung jawab kepada orang lain, dan orang lain itu tidak melakukannya seperti apa yang dia pesankan. Padahal itu temannya yang dari luar negeri sudah bayar, sudah kasih uang ribuan dolar untuk apa namanya LC-nya itu atau apa itu ya. Tapi ketika waktunya tiba, orangnya ini tidak memenuhi pesanannya dia, sehingga akhirnya teman dia luar negeri itu marahin dia, dan akhirnya dia tidak dipercaya. Kemudian dia berkata bahwa Tuhan itu, dia tidak mau mempercayai Tuhan karena itu, sehingga akhirnya semua pintu bisnisnya tertutup, sehingga akhirnya dia menangis. Kemudian dia ketemu dengan saya, dan saya katakan begini, Roh Kudus berkata kepada saya, jangan nangis, karena Anda nangis bukan untuk jiwa-jiwa, Anda nangis bukan untuk kota, tapi Anda nangis untuk diri sendiri. Jangan menangis, simpan air matamu untuk hal yang lebih besar yang ingin Tuhan kerjakan atas hidup. Berdirilah tegak, lakukan kembali apa yang ada padamu. Dia katakan, saya sudah nggak doa lagi, saya sudah nggak baca Alkitab. Kembali lagi berdoa, baca Alkitab, dan Anda akan lihat Tuhan akan buka pintu-pintu yang baru dan kesempatan yang baru. Semua orang punya masalah. Semua orang menghadapi tantangan dan ujian, tapi tidak semua orang bisa bertahan. Tidak semua orang punya derap kaki yang membawa influence, pengaruh, dominion. Tapi saya percaya bahwa kita yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sekalipun dalam masalah, sekalipun dalam tantangan, dihadapi dengan gunung-gunung tinggi, tembok-tembok tebal, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Percayalah bahwa Dia sedang menampingi kita dan akan menjaga kita, mengarahkan kita kepada jalan-jalan yang terbaik dalam rancangannya yang ajaib. Percayakah saudara? Saya percaya pagi hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan ini jadi kekuatan bagi kita. Bapa di sorga, terima kasih.